Huo Yuhao tidak bisa menahan anggukan dalam hatinya saat melihat Gao Dalou menggunakan bahan terbaik untuk membuat alat jiwanya. Metode yang dia gunakan sangat berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa konvensional, terutama dalam hal beberapa detail dalam tekniknya. Jelas sekali dia punya gayanya sendiri. Jika dia bisa mempelajari alat jiwa dengan standar seperti itu hanya dengan persepsinya sendiri, dia pasti berbakat. Setelah menghabiskan sepotong kulit terluarnya, Gao Dalou tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang ke arah Huo Yuhao, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, dan bertanya, "Saudaraku, berhentilah menatapku. Kamu tidak tahu apa yang aku buat. Untuk orang desa sepertiku." Bahkan susunan formasiku pun dibuat dalam cara yang sedikit berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa biasa. Huo Yuhao tertegun, dan dengan cepat bereaksi. Pengamatannya yang terus-menerus membuat Gao Dalou berpikir bahwa dia sedang mengawasinya sebelum menciptakan alat jiwa yang ditargetkan padanya. Dia tersenyum, dan tidak menjelaskan apapun. Dia berhenti memantau Gao Dalou, dan akhirnya mulai membuat alat jiwanya sendiri. Huo Yuhao terus menggunakan pisau ukir standar di atas meja ukir. Dia melihat Flaming Sun Iron di atas meja ukiran dan mulai mengukirnya. Dibandingkan dengan Gao Dalou, Huo Yuhao cepat dan tepat. Pisau pahat itu tampak hidup di tangannya, dan terus bergerak di antara jari-jarinya. Setiap gerakannya sangat akurat. Jika ada guru dari Akademi Teknik Jiwa yang melihatnya, mereka akan menganggap bahwa karyanya layak dijadikan contoh buku teks. Kepingan besi beterbangan di udara, dan susunan formasi yang kompleks perlahan terbentuk. Huo Yuhao mengukir sedikit demi sedikit, tidak seperti One Blade, Three Tremors, karya Gao Dalou. Namun, dia jauh lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah membuat beberapa luka. Selain itu, hubungan antara setiap potongan sangat tepat sehingga sepertinya dia telah mengukir semuanya dalam satu potongan. Dari segi teknik, satu bilah, 3 getaran, Gao Dalou jauh lebih sulit daripada metode Huo Yuhao. Namun, metode Huo Yuhao stabil dan akurat. Lebih mudah baginya untuk menghindari kesalahan. Selain itu, sangat sulit untuk memastikan ketajaman pisau pahatnya, karena dia menggunakan pisau biasa. Sulit juga baginya untuk memastikan bahwa benda itu meninggalkan bekas ukiran pada Flaming Sun Iron, yang sangat kuat. Ini mungkin lebih rendah daripada bentuk ukiran sementara namun kuat, tetapi dengan bantuan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao berhasil menyamai teknik Gao Dalou, dan dia bahkan lebih cepat. Gao Dalou akhirnya selesai membuat kulit terluarnya. Ketika dia menatap Huo Yuhao lagi, dia bingung. Apa yang dia lihat? Dia melihat garis-garis bayangan yang ditinggalkan oleh ujung jari Huo Yuhao saat mereka menari. Dia tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Yuhao. Dia hanya melihat serutan besi halus beterbangan dan menyebar secara proporsional ke samping. Dia berhasil membuat susunan formasinya begitu cepat. Apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Gao Dalou. Dia tanpa sadar menatap mata Huo Yuhao. Ketika ia dilahirkan di luar kota, ia lebih sensitif terhadap alat-alat jiwa daripada kebanyakan insinyur jiwa di Akademi Ortodoks. Bagi seorang insinyur jiwa, tatapan mata sangatlah penting. Banyak hal yang bisa diketahui dari sudut pandang orang lain. Tatapan mata Huo Yuhao adalah sesuatu yang lain. Jelas, tapi ada ketidakjelasan yang aneh di tengah fokus yang dalam. Ketika Gao Dalou memusatkan perhatiannya pada mata Huo Yuhao, dia merasa telah memasuki trans. Seolah-olah seluruh jiwanya akan tertarik oleh kedalaman mata Huo Yuhao. Dia sangat terkejut sehingga dia harus menundukkan kepalanya sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia baru saja melewati beberapa putaran, tetapi dia sekarang telah bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Tidak akan mudah baginya untuk menang, bahkan dengan penghalang kedap suara, para penonton yang berada di sini untuk menonton turnamen masih mempertahankan kesunyian mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke pesaing yang telah mereka pertaruhkan. Perjudian juga merupakan suatu bentuk pengetahuan tersendiri. Penting untuk melakukan analisis praturnamen. Mereka sangat menyadari karakteristik khusus, serta kelas, dari setiap insinyur jiwa. Bagi seorang insinyur jiwa yang berkursi roda seperti Huo Yuhao, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Ada yang mengawasinya, dan ada juga yang mencoba bertaruh padanya.
Namun, Gao Dalou lebih menarik perhatian daripada Huo Yuhao. Ini bukan karena dia kuat, tapi karena pisau pahat yang dia miliki. Pisau ukir Gao Dalou merupakan pusaka keluarga, terbukti dari nama pada pisaunya. Itu adalah pisau kelas atas. Meskipun keluarganya berantakan, Gao Dalou diam-diam dilindungi oleh beberapa insinyur jiwa tingkat lanjut yang terkait dengan keluarganya. Ini membantu memastikan kerahasiaan pisau ukirnya. Namun, mereka yang diam-diam membantunya tidak ingin dia menjadi insinyur jiwa yang kuat, jadi mereka hanya membantunya dalam aspek itu. Karena kehadiran pisaunya, peluang Gao Dalou adalah pukul 10.23, sedangkan peluang Huo Yuhao adalah 5-6. Dari kemungkinannya, dapat diketahui bagaimana para penjudi menilai perbedaan kemampuan mereka. Tentu saja, ada orang yang bertaruh besar-besaran pada Huo Yuhao sebelum turnamen dimulai, yang memiliki pengaruh pada peluang. Kalau tidak, peluang Huo Yuhao akan lebih rendah lagi. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa yang disebut orang sebenarnya adalah Huo Yuhao sendiri. Cahaya redup menyala, dan ekspresi konsentrasi muncul di wajah Huo Yuhao. Dia akhirnya berhenti, dan susunan formasi berbentuk bola perlahan terbentuk di depannya. Susunan formasi ini berongga, dan tampak seperti karya seni yang sangat indah. Flaming Sun Iron berwarna merah gelap sepertinya telah diberi kehidupan, dan sekarang bersinar dengan cahaya merah redup. Aura berbahaya terus-menerus dilepaskan darinya, dan Huo Yuhao bahkan belum memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dia tidak memiliki 3 susunan formasi seperti Gao Dalou, dia hanya membuat 1. Mengikuti langkah pertama ini, dia mulai dengan aksesoris lainnya. Dia sangat cepat. Gao Dalou juga sangat sibuk saat dia menyelesaikan perakitan terakhirnya dan memeriksa ulang semuanya. Nyatanya, dia tidak bisa melihat pekerjaan Huo Yuhao dengan jelas meskipun dia menginginkannya. Sementara Huo Yuhao telah membuang banyak waktu di awal, dia sangat cepat sekarang. Dia sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengikuti gerakannya. Penglihatan seseorang akan kabur hanya dengan melihatnya. Waktu berlalu detik demi detik. Yang pertama menyelesaikan alat jiwanya adalah nomor 96, yang memakan waktu 2 jam. Setelah melirik insinyur jiwa lainnya, dia menyerahkan produk terakhirnya. Pesaing kedua yang finish adalah lawannya. Ketika 96 mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan alat jiwanya, lawannya melihat produk akhirnya dan mengakui kekalahan. Kesenjangannya terlalu jelas. Dan tidak perlu bersaing lebih jauh. 96 telah membuat alat jiwa kelas 5 hanya dalam 2 jam. Sebagian besar insinyur jiwa menyelesaikan alat jiwa mereka setelah sekitar 2,5 jam. Ini adalah turnamen, dan para pesaing tidak harus menciptakan alat jiwa terbaik. Karena ada batas waktu, metode terbaik adalah membuat alat jiwa terkuat yang bisa diselesaikan seseorang dalam batas waktu. Gao Dalou selesai 15 menit sebelum Huo Yuhao, tetapi dia tidak terburu-buru menyerahkan pekerjaannya. Dia berdiri di sisi mejanya dan memperhatikan Huo Yuhao. Dia menjadi semakin ketakutan saat dia semakin banyak menonton. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao mengerjakan alat jiwanya, dia masih memperhatikan beberapa detail. Meskipun metode Gao Dalou berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa konvensional, perbedaannya terutama terletak pada tekniknya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang alat jiwa Huo Yuhao sebelumnya. Apa tujuan dari cincin dan senar logam? Apa gunanya pengekangan itu? Mengapa bola logam mempunyai 3 lubang yang terpisah secara proporsional? Apa yang dilakukannya? Itu bukan susunan formasi. Gao Dalou bingung. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Baginya, Huo Yuhao adalah sebuah misteri. Dia bahkan sedikit penasaran sekarang, untuk apa alat jiwa Huo Yuhao? Huo Yuhao membutuhkan waktu 3,5 jam untuk menyelesaikan alat jiwanya. Setelah dia selesai mengumpulkan semuanya, dia berakhir dengan meriam jiwa yang panjangnya sekitar 42 cm di depannya. Diameter larasnya sekitar 10 cm. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari meriam jiwa. Selain itu, material paling berharga yang digunakan untuk membuat alat jiwa ini hanyalah Flaming Sun Iron, padahal kualitas meriam jiwa ini cukup bagus. Bahan-bahan lainnya sebagian besar adalah logam dengan kepadatan tinggi. Dia sebenarnya hanya menggunakan sedikit logam langka. Apakah kamu sudah selesai? Gao Dalou bertanya. Ya. Kakak Gao, kamu pasti sudah menyelesaikannya beberapa waktu yang lalu.
Huo Yuhao tersenyum dan mengangguk pada Gao Dalou. Oke, kalau begitu mari kita serahkan pekerjaan kita. Gao Dalou penasaran saat dia berjalan ke arah Huo Yuhao, mengambil inisiatif untuk mendorong kursi roda Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak menghentikannya, dan membiarkannya melakukannya, menempatkan alat jiwanya di pahanya. Peralatan jiwa yang telah lengkap harus diserahkan kepada 3 juri agar mereka dapat mengambil keputusan. Gao Dalou juga menciptakan meriam jiwa. Bagaimanapun, mereka harus saling menantang di turnamen hari ini. Alat jiwa tipe ofensif akan sangat berguna. Menggunakan alat jiwa tipe defensif pasti akan menjadi lubang kekuatan jiwa. Meriam kejut kelas 4 yang bisa meledak. Itu alat jiwa yang cukup bagus. Ketiga juri memberikan penilaian setelah melihat meriam jiwa Gao Dalou. Setelah itu, mereka memeriksa alat jiwa yang diserahkan Huo Yuhao. 5 menit kemudian, salah satu penguji terbatuk karena malu. Teman kecil, apa gunanya meriam jiwa ini? Strukturnya sedikit istimewa. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, itu juga alat jiwa kelas 4. Itu dianggap sebagai meriam jiwa berkekuatan tinggi. Aku menggunakan teknik khusus untuk membuatnya. Setelah berbisik satu sama lain, ketua juri memandang kedua orang lainnya dan berkata, kalian berdua menciptakan meriam jiwa tipe ofensif kelas 4. Sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih baik. Saya menyarankan agar kalian berdua saling menantang untuk tentukan pemenangnya. Lagi pula, penting bagi seorang insinyur untuk dapat menggunakan alat jiwa untuk bertarung, baiklah. Gao Dalou langsung menyetujuinya. Meskipun logam langka sangat menarik baginya, seorang insinyur jiwa seperti Huo Yuhao juga sangat menggoda. Dalam keadaan seperti itu, dia sangat ingin menguji kekuatan meriam jiwa Huo Yuhao. Ketua Hakim berkata, izinkan saya memberitahu Anda peraturannya. Saat Anda berdua bertarung satu sama lain, Anda hanya dapat menggunakan alat jiwa yang baru saja Anda buat. Anda juga dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda sendiri, tetapi Anda tidak bisa gunakan keterampilan jiwa apapun atau alat jiwa lainnya. Sekali Anda menggunakan alat jiwa lain untuk membela diri, itu berarti Anda kalah. Tentu saja, Anda hanya memiliki satu kehidupan. Meskipun kemenangan itu penting, melindungi hidup Anda sendiri juga penting, sangat penting. Saya mengerti, Ketua Wasit memandang Huo Yuhao dan sepertinya menyarankan sesuatu dengan matanya. Huo Yuhao juga memandangnya dengan tenang dan berkata, saya juga mengerti, baiklah. Kirim mereka ke wilayah duel. Segera, seorang anggota staf berjalan mendekat dan memimpin mereka berdua menuju sisi duel region. Saudara Chen, pemuda yang duduk di kursi roda menggunakan metode yang luar biasa untuk menciptakan alat jiwanya. Apakah Anda melihatnya? Hakim di sebelah kiri bertanya dengan lembut. Hakim ketua menjawab, itu memang sangat luar biasa. Jika saya tidak salah, dia pasti memasukkan beberapa elemen produksi mesin ke dalamnya untuk melengkapi susunan formasinya. Susunan formasinya dibuat menggunakan Flaming Sun Iron. Itu memang metode yang akan Anda gunakan untuk membuat susunan formasi meriam bertenaga tinggi. Namun, itu juga sedikit berbeda. Tidak ada formasi ketapel atau formasi pengumpulan energi. Jika tidak, alat jiwanya bahkan mungkin mencapai level alat jiwa kelas 5. Hakim di sebelah kanan berkata, mari kita lihat duelnya dulu. Gao Dalou juga tidak sederhana. Pisau pahatnya sangat bagus. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ketua juri tersenyum dan berkata, sepertinya kita tidak kekurangan bakat. Kita harus bertanya kepada petinggi apakah kita bisa menarik beberapa orang setelah turnamen berakhir. 2 orang yang baru saja kita lihat ini cukup bagus. Selidiki latar belakang mereka. Setelah Huo Yuhao dan Gao Dalou memasuki wilayah duel yang panjang dan sempit, para penonton di luar mulai menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak insinyur jiwa telah menyerahkan karyanya, para juri juga telah memutuskan semua hasilnya. Duel Huo Yuhao melawan Gao Dalou akan menjadi yang pertama hari ini. Sambil menyaksikan para insinyur jiwa menciptakan alat-alat jiwa adalah pesta bagi mata para penjudi ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan duel. Itu adalah alasan yang sama mengapa turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental begitu populer. Yang satu duduk di kursi roda, sementara yang lain membawa pisau pahat terbaik. Ini akan menjadi duel yang seru. Tiba-tiba, aula yang sunyi mulai menjadi sangat gaduh. Beberapa tamu VIP yang bertaruh pada Gao Dalou dan Huo Yuhao mulai melontarkan kutukan dan dorongan.
Huo Yuhao tersenyum pada Gao Dalou dan berkata, "Saudara Gao, nama saya Tang Wu. Apapun hasilnya, saya senang bertemu dengan Anda." Itu adalah nama palsu yang dia gunakan untuk mengikuti turnamen. Gao Dalou sangat bersemangat saat dia berkata, "Tang Wu, saudaraku, aku sangat penasaran dengan alat jiwamu. Saat ini berakhir, izinkan aku mentraktirmu minum dan membicarakannya. Bagaimana menurutmu, besar?" Huo Yuhao menyeringai. Ketua juri juga berada di wilayah duel sekarang, secara diagonal di atasnya pada platform terpisah. Ini adalah turnamen bawah tanah, jadi seperti biasanya hanya ada sedikit peraturan. Tidak ada batasan untuk menyakiti lawan. Para juri hanya di sini untuk menentukan pemenang. Mereka tidak akan peduli dengan korban. "Kalian berdua sudah siap?" tanya ketua juri. "Ya." Gao Dalou menjawab dengan keras. Huo Yuhao mengangguk. Duel dimulai. Pemenangnya akan maju. Saat hakim berteriak, Gao Dalou dan Huo Yuhao mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Meriam jiwa Gao Dalou berwarna putih keperakan redup, dibangun menggunakan Silver Star Steel. Cahaya lembut muncul di sana. Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah Master Jiwa menggunakan keterampilan jiwa? Itu untuk melihat apakah mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka tidak dibatasi oleh jiwa bela diri mereka, itu bisa digunakan tanpa melepaskan jiwa bela diri mereka. Tentu saja, Gao Dalou bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Meriam jiwa Huo Yuhao juga bersinar dengan cahaya merah redup, bercampur dengan aura yang membara. Suara gaduh di aula mulai mereda, dan aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan mereka. Dalam duel seperti itu, kemungkinan besar kemenangan akan ditentukan dalam 1 atau 2 serangan. Meriam jiwa Gao Dalou hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyerang. Bola cahaya putih terang yang membawa sedikit cahaya keperakan ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Itu adalah meriam kejut yang bisa meledak. Para juri telah menyebutkannya sebelumnya. Tuduhan itu berdiameter sekitar 30 cm, dan ditembakkan langsung ke arah Huo Yuhao. Menurut pendapat semua orang, Huo Yuhao harus melepaskan serangan alat jiwanya sendiri dan membiarkan kedua serangan meriam saling bertabrakan di tengah sebelum mereka bertarung habis-habisan satu sama lain. Huo Yuhao memang menembakkan meriam jiwanya. Namun, apa yang dia lakukan di luar dugaan semua orang. Ketika bola lampu merah tua ditembakkan, bola itu menempel di tanah saat ditembakkan ke depan. Ia melewati serangan Gao Dalou dan terbang langsung ke arahnya. Garang. Kedua belah pihak akan dirugikan. Itu adalah pertarungan antara strategi bertarung mereka. Gao Dalou telah bertindak lebih dulu, dan dengan demikian peluru meriamnya akan mencapai Huo Yuhao terlebih dahulu. Apakah Huo Yuhao akan langsung menolaknya? Semua orang terkejut di detik berikutnya. Kursi roda Huo Yuhao tampak hidup dan bergerak dengan cepat. Ia berhasil menghindari serangan masuk bahkan dalam ruang sempit. Meriam kejut telah mengunci posisinya, sehingga serangan itu secara alami mengikutinya saat dia bergerak. Mereka yang bermata tajam dapat mengetahui bahwa Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya sepertinya mengandung kekuatan magis. Dia terus mendorong atau menarik pelindung di kedua sisinya, yang memungkinkan kursi rodanya bergerak dan menghindari serangan secara akurat. Ada batasan sejauh mana muatan dapat bergerak. Meskipun bisa mengunci posisi Huo Yuhao, propulsinya akan mereda setelah beberapa waktu. Ketika itu terjadi, itu hanya bisa meledak dengan sia-sia. Tepat sebelum meledak, Huo Yuhao menirukan gerakan merebut. Setelah itu, dia mengayunkan tangan kanannya, dan kursi rodanya juga bergerak mundur, memungkinkannya untuk menghindari peluru meriam. Dia hanya mendengar ledakan keras saat peluru meriam meledak 3 meter darinya. Gelombang kejut yang sangat besar mendorongnya ke arah Gao Dalou. Huo Yuhao benar-benar menghindari ledakan itu, gelombang kejut hanya sedikit mempengaruhinya. Dia juga berhasil menghindari seluruh serangan secara akurat. Siapa yang mengira bahwa orang cacat dapat menggunakan metode seperti itu untuk menghindari terkena tembakan? Bahkan orang normal pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Gao Dalou bahkan tidak melihat situasi Huo Yuhao. Tembakan berkekuatan tinggi mendekatinya, tapi dia tidak mampu mengelak seperti Huo Yuhao. Dia menembakkan meriamnya lagi, dan serangan kedua ini bertabrakan dengan ledakan berkekuatan tinggi yang berjarak lebih dari 10 meter darinya. Ledakan!
Aliran angin yang membakar menyebar, menelan lebih dari 20 meter dari lorong sempit di depannya. Gao Dalou dengan cepat mundur, ketakutan. Dia juga dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya untuk menahan gelombang kejut yang kuat. Meski begitu, dia masih terlempar ke belakang, dan menabrak pelindung tidak jauh darinya. Apakah itu benar-benar alat jiwa kelas 4? Penting untuk diketahui bahwa serangan meriam kejut memiliki beberapa kegunaan defensif, karena gelombang kejutnya yang kuat dapat menetralisir berbagai jenis serangan. Sampai batas tertentu, itu cenderung menyerang dan bertahan, itulah sebabnya Gao Dalou memutuskan untuk membuat meriam kejut. Namun, tembakan berkekuatan tinggi dari Huo Yuhao terlalu kuat. Itu pasti sekuat tembakan meriam berkekuatan tinggi kelas 5. Di sisi lain, Huo Yuhao juga kaget. Peluru meriam kejut Gao Dalou meledak di belakangnya. Baginya, gelombang kejut bukanlah apa-apa. Itu hanya mendorong tubuhnya ke depan. Dengan perlindungan kekuatan jiwanya, dia tidak terpengaruh. Namun, dia merasakan sesuatu yang salah ketika gelombang kejut menghantamnya, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa jantungnya berhenti saat itu juga. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, dan napasnya juga berhenti. Perasaan tidak nyaman membuatnya merasa seperti mayat. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali bergerak normal. Meski begitu, dia diinterupsi saat dia mencoba mengisi meriam berkekuatan tinggi, dan harus menyesuaikan kembali kekuatan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin meriam kejut bisa menghasilkan efek seperti itu? Pasti ada yang tidak beres. Sambil berpikir, pisau pahat hitam milik lawannya yang tadinya terlihat sangat sederhana dan biasa muncul di pikirannya. Karena Huo Yuhao terpengaruh oleh kekuatan aneh ini, dia kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Gao Dalou secara instan. Dampak serangan meriam berkekuatan tinggi terhadap Gao Dalou juga telah berakhir. Meskipun Gao Dalou terlihat sedikit kotor, dia tidak terluka. Keduanya tercengang saat saling berpandangan. Apakah itu alat jiwa kelas 5? Gao Dalou bertanya dengan ekspresi kaget. Sepertinya dia sudah lupa bahwa mereka berdua masih dalam sebuah turnamen. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kelas 4. Alat jiwa tipe ofensif kelas 5 tidak dapat didukung hanya dengan satu susunan formasi. Bukankah kamu baru saja memperhatikanku, tetapi, Huo Yuhao berkata, mari kita berbincang secara pribadi saat turnamen berakhir. Baiklah. Gao Dalou segera menyetujui permintaannya. Saat tangannya bergerak, meriam kejut ditembakkan sekali lagi. Meskipun dia heran, itu tidak berarti dia mengakui kekalahan. Ada banyak logam langka yang dipertaruhkan. Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat tangan kanannya, juga menembakkan meriam jiwanya. Namun, muatan meriam kali ini tidak melewati cangkang meriam kejut. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, mudah baginya untuk mengunci pelepasan lawannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk gagal memukulnya. Kedua peluru meriam meninggalkan laras pada saat bersamaan. Mereka juga bertemu di sekitar titik tengah di antara mereka berdua, dan meledak. Tiba-tiba, percikan energi yang kuat mengaburkan pandangan mereka. Guncangan yang mengerikan dan gelombang energi menyebar dan menghantam mereka berdua. Pada titik ini, Gao Dalou merasa bahwa dia sedang kesurupan, dan semua yang ada di depannya menjadi buram. Entah kenapa, dia merasa telah menyimpang dari posisi semula. Saat dia tanpa sadar berbalik, dia menyesuaikan posisinya. Saat dia mengangkat tangannya, dia menembakkan meriamnya lagi. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu waktu lama untuk mengisi daya meriamnya meskipun dia tidak bisa menembakkannya terus-menerus. Setelah itu, tidak ada apa-apa setelah itu. Ledakan. Di tengah ledakan yang menggema, tubuh Gao Dalou dilalap listrik. Dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan ledakan yang mengerikan menyebabkan dia menjadi sangat tertekan. Dia terjebak di satu sisi penghalang, dan darahnya sepertinya berhenti mengalir. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ingin memuntahkan darah. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Di mata mereka, Gao Dalou membuat setengah putaran dan terbang menuju penghalang pelindung di satu sisi setelah serangan meriamnya bertabrakan dengan serangan meriam Huo Yuhao. Karena dia hanya berjarak 1 meter, dia terjebak dalam ledakan peluru meriam kejut kelas 4 miliknya. Kejutan itu membuatnya terlempar.
Darah masih mengalir keluar dari hidung dan mulutnya bahkan ketika dia meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tampak menyedihkan. Untungnya, itu hanya alat jiwa kelas 4. Jika itu adalah kelas 5, dia akan terbunuh jika dia tidak melepaskan keterampilan jiwanya dan alat jiwa lainnya untuk membela diri. Huo Yuhao memasang senyum di wajahnya. Saat dia melihat Gao Dalou meluncur ke lantai, dia menoleh ke hakim dan berkata, "Saya kira sudah waktunya untuk menganggap saya pemenangnya. Jika saya memecat sekali lagi, dia akan mati." "Ya, Anda menang," hakim mengangguk. Meski situasinya sangat aneh, kekuatan alat jiwa Huo Yuhao memang lebih besar dari meriam kejut Gao Dalou. Namun, Gao Dalou memutuskan untuk melumpuhkan dirinya sendiri sehingga dia akan kalah karena alasan yang tidak diketahui. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak punya kesempatan sama sekali? Huo Yuhao memutar roda kursi rodanya dan berguling di depan Gao Dalou. Dia tersenyum dan bertanya, "Saudara Gao, kamu baik-baik saja?" Saat dia terkena dampak peluru meriam, seluruh tubuh Gao Dalou masih bergetar. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. "Apa yang terjadi? Kenapa aku terkena serangan meriam kejutku sendiri?" "Apa yang terjadi?" Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Kamu kalah. Ayo pergi." Gao Dalou masih merasa sangat pusing bahkan saat dia keluar dari wilayah duel. Dia merasa seperti sedang berjalan melewati dunia kapas. Setelah Huo Yuhao pergi untuk mengambil hadiahnya, dia bertanya, "Saudara Gao, bisakah kita mencari tempat untuk duduk?" Gao Dalou tertawa getir dan menjawab, "Baiklah, tapi kamu harus mentraktirku." "Aku tidak punya uang." "Baiklah." Huo Yuhao tersenyum saat dia menjawab. Wang Dong'er sudah ada di sana saat ini. Huo Yuhao memerintahkan Nana untuk menunggu Hicaito, karena dia belum selesai. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya, dan mereka pergi bersama Gao Dalou. Dia tidak khawatir tentang taruhannya. Chen An ada di sana, dan karenanya tidak ada yang salah. Koin jiwa emas hanyalah angka baginya. Logam langka lebih penting. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Wang Dong'er tidak tahu tentang interaksi antara Huo Yuhao dan Gao Dalou. Dia sedikit penasaran saat dia membawa lawannya bersamanya. Namun, penampilannya saat ini hanya sebagai pelayan Huo Yuhao, dan karena itu dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, mereka mulai berjalan menjauh dari arah yang menuju ke Hotel Mingyu. Kembali ke Aula Emas, Chen An, apa latar belakang pesaing 66? Alat jiwanya luar biasa, tanya ketua hakim pada Chen An. Awalnya, dia ingin menawarkan uang kepada Huo Yuhao untuk meriam jiwanya. "Itu jelas alat jiwa kelas 4, tapi itu telah melepaskan kekuatan kelas 5. Apakah itu dalam hal bahan yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan Huo Yuhao untuk membuat alat jiwanya?" Keduanya sangat mengesankan. Dengan teknik seperti itu, dia bahkan mungkin dapat sepenuhnya mengubah metode pembuatan alat jiwa. Chen An dengan lembut berkata, "Hakim Chen, bukannya saya ingin tetap bungkam. Hanya saja kita tidak bisa meremehkannya." Saat dia berbicara tentang hal ini, dia memberi isyarat, ketua hakim terkejut. "Apa kamu yakin?" Chen An mencondongkan tubuh ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. "Baiklah. Kamu boleh pergi. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang aku tanyakan padamu." Ekspresi ketakutan melintas di mata hakim sebelum dia kembali ke penampilan normalnya. "Ya." Chen An terkikik pada dirinya sendiri. "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda dekat dengan Tuan Tangwu? Saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menjadi kaya." Huo Yuhao membawa Gao Dalou dan Wang Dong'er untuk mencari bar yang tidak terlalu besar. Meskipun barnya tidak besar, ada keriuhan tawa dan teriakan. Saat mereka berjalan di pintu, mereka disambut oleh kekacauan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya karena ini. "Dong kecil, pergi dan temukan manajernya," perintah Huo Yuhao. Wang Dong'er mencubit punggungnya dengan kuat. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berjalan masuk. Segera, seorang pelayan keluar. "Apakah ada kamar pribadi?" Huo Yuhao bertanya. "Tidak, sudah penuh," kata pelayan itu tanpa ragu-ragu sambil memandangnya di kursi roda sebelum melirik ke arah Gao Dalou yang tak terpakai. Dia bahkan memasang ekspresi sedikit menghina dan berbicara dengan sinis. "Kamu tidak seharusnya datang ke bar di negara bagian ini. Tidak ada wanita yang menyukai orang cacat." Huo Yuhao tersenyum. "Itu tidak benar.
Orang lumpuh juga punya hak, terutama yang kaya. Saat dia memberi isyarat, Wang Dong'er mengambil sekantong koin jiwa emas. Huo Yuhao membuka tasnya dan mengayunkannya sedikit. Suara dentingan terdengar dari dalam tas. Ekspresi pelayan itu berubah, dan dia tertawa. Maaf, tamu yang terhormat. Saya minta maaf karena meremehkan Anda. Meskipun tidak ada kamar tersisa, masih ada 2 kursi yang tersedia. Huo Yuhao mengeluarkan koin jiwa emas dan berkata, beri aku tempat paling tenang. Kita punya urusan untuk didiskusikan, tidak masalah. Ekspresi pelayan berubah setelah dia menerima koin jiwa emas. Ini bukanlah tempat yang meragukan seperti aula emas, ini hanya sebuah bar. Huo Yuhao tidak akan menentang pelayan belaka. Terkadang, penggunaan uang lebih efektif daripada kekerasan. Segera, mereka bertiga dibawa ke sebuah bilik di sudut bar. Stand tersebut terdiri dari tempat duduk yang dipisahkan oleh beberapa bangku kayu. Ada 2 sofa panjang di bilik ini, dan sebuah meja teh. Meski bar ini terlihat sangat biasa, namun tetap sangat sepi. Bawakan minuman kerasmu yang paling mahal. Huo Yuhao menginstruksikan pelayan. Mata pelayan itu berbinar, dan dia menjawab, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Akan segera tiba, Gao Dalou menjaga pelayan, yang dengan cepat bergegas pergi, dan mau tidak mau berkata, Kakak Tang, kamu akan masuk daftar hitam oleh mereka seperti itu. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, daftar hitam. Mereka dapat melakukannya jika mereka mau. Apakah Anda lupa identitas saya? Gao Dalou menjawab, baiklah. Jangan bicarakan hal itu sekarang. Apa yang terjadi tadi? Mengapa aku terkena serangan meriam kejutku sendiri? Huo Yuhao menjawab, saya menggunakan trik kecil untuk membuat Anda bingung untuk sementara waktu. Setelah itu, Anda bingung, dan berbelok ke arah yang salah. Di ruang sempit seperti itu. Sedikit penyimpangan dalam indera arah Anda sudah cukup untuk menyebabkan perbedaan besar. Di tempat seranganmu mengenai. Meriammu ditembakkan ke arah pelindung di sebelahmu, sehingga kamu menyerap seluruh dampak ledakan. Aku juga sangat penasaran tentang sesuatu. Mengapa meriam kejutmu mengandung kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada mati rasa? Tidak hanya bisa mengganggu skill jiwa, tapi bahkan menyebabkan darahku berhenti mengalir. Meski hanya bertahan sesaat, dampaknya cukup besar. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dalam serangan pertamaku. Setelah mendengar pertanyaan Huo Yuhao, Gao Dalou ragu-ragu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menggumamkan sepatah kata pun. Huo Yuhao juga tidak menyelidikinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah rahasianya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Mari kita bicara tentang hal lain. Kamu menyebutkan bahwa kamu belum pernah belajar di akademi sebelumnya. Karena ini masalahnya, cukup ajaib bahwa kamu dapat mencapai standar pendidikan. Seorang insinyur jiwa kelas 5. Seorang insinyur jiwa kelas 5 seperti Raja Jiwa bercincin 5. Baginya untuk mencapai level seperti itu melalui pembelajaran mandiri sebelum dia berusia 30 tahun, itu menunjukkan betapa besarnya bakat dan kerja keras yang telah dia lakukan.